Halo Nelson. Pagi, Bu. Hai. Pagi, Bu. Pagi. Sambil nunggu teman-teman yang lain, coba diambil buku BK-nya sama alat tulis. Soalnya kan hari ini materi yang fotokopiannya belum sempat dibagiin. Jadi ada beberapa yang harus ditulis. Oke, jangan lupa ya siapin buku BK dan alat tulisnya. Bu Natania, selamat pagi. Selamat pagi, Jessalyn. Selamat pagi. Alat tulis buku. Kamu apa? Bukunya Mandarin kan? Bukunya matematika. Ya. Oke, sambil nunggu teman-teman yang lain di absen dulu aja deh misalnya. Yang lain di mute ya, yang nggak dipanggil. Oke. Miss-nya ini sambil gelap-gelapan ya, soalnya lagi mati lampu di rumah Miss-nya. 3B ya, oke. Caroline Eleora. Ada, Caroline? Ada. Ada, oke. Nelson, tadi ada yang marah-marah tadi. Kenapa? Dari Nelson tadi ada yang marah-marah. Ya udah, kan di rumah orang lain, bukan di rumah kita ya. Oke, Kathleen. Ada, Bu. Oke. Chris Nelson. Nelson. Ada Nelson? Ada Miss Sasa. Oke. Darul Rizky. Darul, ada Darul? Dia bisik, diuk-diuk. Nggak ada ya, oke. Fabrizia. Fabrizia nggak ada ya, oke.
Gracelyn Axelia. Gracelyn ada. Oke. Ada. Ignatia Wiona. Wiona ada Wiona. Nggak ada ya. Jessalyn Kasia. Ada. Oke. Jocelyn Carroll. Ada. Oke. Keisuke Kenzi. Keisuke ada. Nggak ada ya. Oke. Leona Quinn. Ada. Ya. Oke. Lionel Lim. Ada. Coba mana? Misalnya belum lihat. Oh iya. Oke. Lionel baru pertama kali ya join ya? Enggak. 2 kali. Masa sih, Miss? Kok kayaknya baru lihat Enggak. Udah waktu itu pernah kan? di pelajaran. Oh ya? Pernah kita. Oke. Oh iya ya. Yang pertemuan pertama ya. Iya. Oke. Lovin Clara. Ada. Oke. Nathaniel Chen. Nathaniel. Ya. Halo guys. Halo guys. Ada satu. Ada Neymar. Pagi semua. Ya, Loh, kalau kok mau Ciaun ikutan masuk kelas lagi? jangan ganggu ya. Tadi salah pencet. Aku keluar. Cering. Semering. Itu kan mukanya. Neymar ada Neymar. Nggak ada ya. Oke. Rachel. Iya Bu ada. Ada, oke. Raisya. Raisya ada. Ada. Oke. Rainer. Tadi Rainer join di 3A. Kalau di sini ada nggak? Nggak ada kayaknya. Nggak ada ya. Oke. Mm-mm. Sheldon. Nggak ada. Stephen Edward. Hadir. Oke. Miss ulang sekali lagi ya. Berarti yang nggak ada itu Darul Rizky, Fabrizia, Ignatia Wiona, Keisuke Kenzi, Neymar, Rainer, sama Sheldon. Ada yang belum di absen sama Miss? 14 orang, benar nih Sasa. Miss tadi 14. mulai keluar. Siapa yang keluar? Keisuke kan. Keisuke ada kok ini. Keisuke Kenzi ada. Oh, ada. Ada. Oke. Oh iya. You know what? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14 bukan? Iya, betul 14. Oke. Sip. Kita mulai ya kelas 3B. Coba Miss minta yang lain di mute dulu.
Nanti kalau misalnya ada pertanyaan dari Miss Tania yang mau dijawab atau mau tanya, raise hand dulu ya reactionnya. Baru nanti Miss panggil namanya, baru nanti di unmute. Oke, untuk ini siapa? Kathleen Priscilla, Rachel, Stephen Edward. Videonya nggak bisa dinyalain kah? Oh, Kathleen udah. Rachel udah, good, bagus. Tinggal ini siapa? Stephen Edward udah? Belum ya? Gelap ya Stephen Edward, apakah kameranya lagi rusak? Gak apa-apa, chat aja ke Miss ya. Oh bisa, oke, good, bagus, semuanya nyala. Terus ini punyanya siapa ini teh? Masih belum di unmute, coba di mute dulu. Miss bantu mute dari Miss ya kalau yang belum di mute. Oke, kita mulai ya. Hari ini tuh kita belajar, judulnya adalah offering help to others. Nih, sebentar. Oke. Offering help to others itu artinya menawarkan bantuan pada orang lain. Jadi offering help to others adalah menawarkan bantuan pada orang lain. Oke, nah ini ada pertanyaan pertama. How do you help other people? Coba siapa yang pernah membantu orang lain dan gimana sih ceritanya kamu membantu? Boleh reaction raise hand dulu, nanti sama Miss ditunjuk. Silahkan siapa yang mau jawab. Ditunggu reaction raise hand-nya. Ada yang mau contohin gimana cara bantu orang lain? Kalau nggak ada sama misalnya ditunjuk aja deh. Siapa ya? Sebentar. Keisuke Kenzi. Coba di unmute. Terus ceritain apa kamu pernah membantu orang lain? Pernah nggak bantuin orang lain, Keisuke? Pernah. Pernah. Bantuinnya gimana? Pas ada temen yang jatuh, Pas aku ada temen yang bantuin. jatuh, bantuin. Oke, good, bagus. Thank you, Keisuke. Yang lain coba Sama. Raisya. Raisya pernah bantuin orang lain, Raisya? Masih di mute, coba dibuka dulu. Pernah, bantuinnya gimana? Kalau temen jatuh. Oh, kalau teman jatuh juga sama, berarti sama Keisuke ya. Ada yang lain selain pernah ada teman yang jatuh, terus Raisya bantuin? Pernah. Bentar ya Lionel ya, satu-satu. Raisya selain pernah bantuin orang lain yang jatuh, ada lagi nggak? Kalau udah itu aja nggak apa-apa, bilang aja itu aja Miss gitu. Raisya masih di mute? Loh, hilang. Ya udah nggak apa-apa. Lionel, gimana Lionel? Kamu pernah bantunya gimana? Kalau ngebantuinnya apa? Kalau yang jatuh lah bantuin. Oke, ya. Sip, thank you Lionel. Selain pernah menolong temen yang jatuh, ada nggak yang pernah menolong di rumah? Misalnya menolong adik kakak atau menolong mami papihnya. Pernah. Desalin. Desalin Menolong gimana? ibu mengerjakan tugas, mengerjakan pekerjaan rumah saat Sabtu Minggu. Oke, bagus. Thank you Desalin. Membantu di rumah ya. Membantu pekerjaan rumah saat hari Sabtu dan Minggu. Good, thank you. Nelson,
Nah, yang lain juga bagus nih, kayak Nelson lagi raise hand coba. Nelson mau ngomong nggak nih? Bantu mengangkat baju Siapa itu? beneran. Jangan ditiup-tiup, ayo. Beneran. Cutie. Oke, coba yang lain di mute dulu. Cutie banget punya Leon anjingnya. Oke, kita lagi belajar BK nih, jangan ngomongin yang lain ya. Yuk, coba di mute. Oke, kita lanjut ya. Tadi ada yang bantu mamahnya di rumah pas lagi ngerjain pekerjaan rumah hari Sabtu Minggu katanya. Terus ada yang membantu teman yang jatuh, terus dibantuin berdiri ya, bukan makin dijatuhin ya, tapi dibantuin gitu ya untuk berdiri. Oke, itu good, bagus. Nah, sekarang Miss mau tanya sama Lionel dulu deh. Lionel, gimana sih perasaan kamu setelah bisa membantu orang lain? Perasaannya Senang. gimana? Senang ya, senangnya kenapa Lionel? Yang bisa ngebantu. Bisa ngebantu ya, jadi ada perasaan senang. Oke, good, thank you. Untuk Jessalyn, gimana perasaan kamu setelah bisa bantuin mamah di rumah? Merasa tenang. Merasa senang. Oke, good. Raisya, apa sih perasaan kamu setelah bantu orang lain, bantuin teman yang jatuh? Raisya? Kathleen, Miss. Bentar ya, Kathleen ya. Raisyanya nggak jawab. Oke, Kathleen, gimana Kathleen perasaan kamu kalau abis bantu orang lain? Merasa senang karena melihat wajah bahagia orang lain. Wah, good, bagus. Jawaban Kathleen lengkap banget. Thank you. Ya, jadi benar ya kata yang teman-teman tadi semua udah omongin, yang anak-anak semua udah omongin. Offering help not only makes the other people feel good, but you also get satisfaction from knowing you have help. Maksudnya apa? Menawarkan bantuan itu bukan hanya membuat orang lain merasa senang atau merasa good ya, baik gitu ya setelah dibantu. Tapi kita juga yang menawarkan bantuannya mendapatkan kepuasan. Kepuasan itu apa? Rasa senang karena tahu kita bisa membantu. Rasa senang karena yang tadi Kathleen bilang ya. Tidak perlu itu apa sih? Tidak perlu menerima hadiah. Iya, oke. Jessalyn, thank you jawabannya, tapi jangan suka motong ya Jessalyn ya, kalau misalnya ngejelasin ntar raise hand dulu reaction. Oke, jadi bukan hanya membuat orang lain merasa senang, tapi kita juga senang karena tahu kita udah bantu, karena tadi yang Kathleen bilang melihat orang lain senang, jadi kita juga jadi merasa senang. Terus yang tadi Jessalyn bilang nggak perlu harus dapat hadiah karena udah bantuin, tapi ngelihat kita bisa membantu juga, itu kita merasa senang. Oke, good. Lanjut. Nah, yang ini perlu dicatat ya. Kita bahas satu-satu. Ini adalah langkah untuk menawarkan bantuan. Yang pertama adalah deciding whether someone needs or wants your help. Maksudnya adalah memutuskan orang itu tuh butuh untuk dibantu atau mau untuk dibantu atau enggak. Sok, tulis dulu yang poin pertama. Deciding whether someone needs or wants your help. Boleh pakai bahasa Indonesia juga boleh. Lepas atau sambung? Bebas, bebas. Yang penting kamu sendiri bisa baca. Pokoknya kalau pelajaran BK mah bebas asal dicatat. Kamu sendiri bisa baca dan jangan jorok ya. Misalnya udah salah dioret-oret gitu ya. So, silahkan tulis yang nomor 1 dulu. Boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Inggris. Itu ini tuh kenapa gini? Kenapa kamu harus tulis? Ini mau nulis. Ini malah tulis misalnya. Ini ulangan PKN ulangan. Okay, deciding whether someone needs or wants your help. Artinya, memutuskan apakah seseorang butuh atau mau enggak dibantu. Gitu. Oke, ini kasih waktu
Bentar lagi. Oke, sambil Miss lanjut ngejelasin ke yang kedua ya. Yang kedua adalah thinking of what you could do to help. Maksudnya adalah berpikir apa yang bisa dibantu. Apa yang bisa kita bantu. Oke, Rachel kenapa? Raise hand. Kepencet, Bu. Oh iya, oke. Rachel bisa dinyalain videonya. Kalau bisa selama pelajaran BK mah jangan ditutup mati, jangan dimatiin, nyalain ya. Kecuali kalau mau ada apa-apa izin dulu boleh. Soalnya nanti Miss-nya ngira cuma mau absen terus pergi gitu ya. Jangan. Oke. Jadi tadi pertama memutuskan orang butuh dibantu atau enggak. Yang kedua berpikir apa yang perlu dibantu. Yang ketiga, kita bertanya sama orangnya. Kira-kira kita bisa bantu apa gitu. Itu yang ketiga, asking whether you can help. Bu, itu semuanya ditulis. Iya, betul, semuanya ditulis. Dan Miss. Oke, terus yang keempat adalah choosing the best time to help. Jadi kita memutuskan waktu untuk menolongnya kapan. Kalau tadi yang misalnya ada teman jatuh ya itu mah kan langsung ya. Langsung nggak harus nunggu besoknya gitu baru dibantuin. Enggak ya, dia-nya udah keburu bangun sendiri, nggak harus ditolongin. Ya, kenapa Lionel? Udah selesai semuanya, udah sampai 6 Iya, oke, good. Kalau sudah selesai tunggu yang lain ya. dari tadi. Ya, oke. So, di-mute lagi mic-nya, Lionel. Terus yang kelima adalah offering help atau menawarkan bantuan. Terus kalau udah ditawarin, jangan cuma berhenti sampai nawarin ya. Yang keenam, helping, yaitu kita membantu. Jadi steps-nya ada 6 ya. Coba sekarang yang tadi udah selesai nulis, Lionel sama Nelson. Lionel, coba sebutin steps yang pertama sampai ketiga. Lionel dulu. Ya. Deciding whether some needs or want your help. Good, artinya apa Lionel? Coba yang pertama dulu. Deciding whether Nggak harus perkata, intinya apa sih kalau deciding whether someone needs or wants your help tuh? Menolong tanpa menolong orang yang butuh ya. Ya, jadi memutuskan dulu ya, bukan menolong dulu. Menolongnya kan nanti di akhir, tapi betul Memutuskan memutuskan dulu ya orang itu mau butuh ditolong atau enggak. Ya, betul, bagus, good. Yang kedua apa, Lionel? thinking of what you could to help. Ya, artinya Jadi, apa?
Berpikir dulu sebelum membantu ya. Iya, jadi berpikir apa yang bisa dibantu gitu ya. Oke, good. Yang ketiga, Ya. Lionel. Asking whether you can help. Artinya Selalu apa? Udah. asking whether you can help. Apa coba intinya? Bisa kamu bisa menolong orang ya artinya ya. Ya, jadi maksudnya kita nanya apa yang bisa kita bantu gitu ya. Oke, good. Thank you, Lionel. Kita lanjut Nelson. Ada Nelson? Mana tadi Nelson? Loh, hilang. Nelsonnya ke out kah? Ada bisa. Oh, ada. Nelson? Oke, coba Nelson yang steps keempat sampai 6 dari yang 4 dulu apa tuh? Choosing the best time to help. Ya, artinya apa? Iya sudah. Iya, kalau udah dulu. Baik. Memilih. Betul, good, bagus. Memutuskan ya, memilih boleh. Waktu terbaik untuk menolong, good, bagus Nelson. Yang kelima. Offering help. Iya, artinya Offering help. apakah offering help? Saya membantu. Menawarkan bantuan. Misalnya kayak, ya kamu mau ditolong, misalnya kayak tadi ya, cuci piring misal di rumah. Mama mau ditolong cuci piring gitu, offering help tuh. Terus yang keenam apa? Helping artinya membantu. Oke, good. Ya, yang udah selesai, oke, bagus, good. Ya, jadi step-stepsnya itu ada 6. Thank you ya Nelson sama Lionel tadi, good. Oke. Yang berikutnya. Bu, belum Bu. Oh ya, nggak apa-apa kalau yang belum. Nanti sama Miss mau di-share PowerPoint-nya di Google Classroom. Tapi jangan lupa dilengkapi ya. Tinggal nomor 5. Iya, ya nggak apa-apa. Miss lanjutin dulu ya, supaya yang udah nggak bosan. Oke, yang berikutnya offering help atau menawarkan bantuan itu bisa juga lewat kalau kita volunteer atau charity work. Maksudnya gimana sih Miss volunteer atau charity work? Itu tuh kita ngelakuin kegiatan yang membantu orang lain, misal kayak ke panti jompo. Panti jompo tuh yang isinya opa-opa, oma-oma gitu ya. Kita bantuin mereka. Ke tempat tinggal orang tua ya? Iya, betul, ke tempat tinggal orang tua. Terus udah gitu mereka kan nggak ada keluarga. Nah, di situ kita bantuin misalnya ngajak ngobrol, itu termasuk ke dalam volunteer atau charity work. Atau misalnya kalau mereka nggak bisa makan sendiri, disuapin gitu ya, diambilin obatnya, itu termasuk ke dalam offering help juga atau membantu. Iya, Kathleen? Tapi kan itu orangnya kita gak kenal. Iya, tapi kalau misalnya kita lagi perginya misalnya barengan sama sekolah atau sama gereja, biasanya yang suka ke panti jompo gitu, itu kita bantu mereka, Kathleen. Walaupun nggak kenal kan ntar ngobrol bareng. Kecuali nih ya, kalian tiba-tiba ada orang nggak kenal kalian suapin, ya itu mah orangnya bisa ngerasa bingung, ya bisa ngerasa marah juga. Ini orang ngapain gitu kan. Jadi kita harus tadi yang pertama, deciding whether someone needs or wants your help. Jadi kita juga harus tahu orang itu beneran butuh nggak, beneran mau nggak bantuan kita. Gitu. Tapi Kathleen tadi pertanyaannya bagus. Oke, jadi memang kalau kita ke panti jompo tuh biasanya direncanain, Kathleen. Bukan cuma tiba-tiba kita masuk ke dalam pantinya gitu ya. Mak, sini aku suapin gitu. Enggak kayak gitu ya. Tapi memang direncanain. Terus kalau di Bandung tuh ada juga panti-panti yang isinya orang yang nggak bisa lihat. Mereka kan nggak bisa baca buku, jadi sama kita bisa dibacain cerita gitu. Tapi kalau lagi pandemi gini memang kita nggak bisa datang sih, ya. Jadi kita kalau misalnya lagi pandemi gini offering help-nya sama orang-orang yang ada di rumah.
mama papa kamu, adik kakak kamu gitu. Bisa dilakuin offering help-nya ke keluarga, family, your family yang ada di rumah. Oke, sekarang kita mau masuk ke worksheet-nya. Ini worksheet-nya juga harusnya dibagiin, tapi kemarin karena nggak ada pengambilan materi, jadi dilihat dulu aja ya, sambil dicatat jawabannya. Ini ada beberapa nomor nih. Coba yang pertama, Miss mau dengar suaranya siapa ya? Miss tunjuk aja ya. Lovin Clara. Lovin Clara bisa buka, di unmute. Yang lain tolong di mute ya, yang lagi nggak jawab. Soalnya suara-suaranya masuk. Ya, boleh Lionel. Oke. Lovin, nih pertanyaan pertama, how can this boy help his mother? Nih mamahnya lagi masak, dianya nggak lagi ngapa-ngapain. Menurut Lovin, anak laki-laki ini bisa nolongnya gimana sih caranya? Gimana coba? Membantu masak. Bentar, ini yang jawabnya jangan yang lain ya, Miss mau dengar suaranya Lovin. Yo, coba. Gimana Lovin? Bisa di-unmute? Ya, gimana Lovin? Membantu Iya, membantu. masak. Iya. Iya, tadi suara siapa ya? Ibu memasak. Iya, membantu mamahnya memasak. Oke, good. Jadi gimana caranya anak lelaki ini jadi nggak nungguin doang gitu ya, mah masak mah, terus kitanya nungguin doang. Nah ini juga berlaku kalau mama kita lagi masak, kita bisa tanya, ma perlu dibantuin apa gitu. Karena kan kalian udah kelas 3 ya, udah bisa nolong di dapur. Minimal cuci piring atau elap-elap meja gitu. Terus, ya siapa ini? Mama kita Kathleen? mama sibuk, terus kita juga sibuk, ya jadi nggak bisa dibantuin atuh. Iya, tapi hati-hati jangan kita sibuknya main game ya. Mah, aku nggak bisa bantu soalnya lagi sibuk main game nih gitu ya. Bukan, tapi sibuknya beneran ngerjain pekerjaan sekolah. Kalau lagi belajar, iya, nggak apa-apa nggak bisa bantu, tapi jangan suka cari-cari alasan ya. Misalnya, Kathleen tolong bantuin mama. Ini contoh. Ah nggak bisa mah lagi sibuk belajar, padahal mah lagi nggak perlu amat baca buku, tapi karena males bantuin jadinya pura-pura baca. Nah jangan kayak gitu. Jadi sibuknya harus beneran. Memang lagi nggak bisa bantu ya nggak apa-apa. Oke, kita lanjut nomor 2. Miss mau Jocelyn yang jawab ya, belum dengar suaranya nih. Bentar, Miss lanjut ke layar berikutnya. Nah ini, jangan ada yang jawab selain Jocelyn ya. Coba, how can one girl help the other girl? She can, apa nih? Jadi anak perempuan yang ini bisa bantuin apa, Jocelyn? Nolongin, ya nolonginnya apa? Ngapain? Nolonginnya diapain? Kan itu ada temennya yang jatuh dari sepeda. Ditolonginnya gimana? Ayo, Bangunin. Jocelyn ya. Wah. Masa yang lain namanya ada Jocelynnya berapa biji nih? Coba, gimana Jocelyn? Diobatin, betul. Iya ya. Jadi setelah dibangunin, dipegang tangannya, sepedanya diberdiriin, terus diobatin. Good, bagus. Thank you, Jocelyn. Oke, terus yang atas dulu nih ya. How can the grown up help this boy? Yang ini nih. Yang mau main basket. Coba Miss pengen denger suaranya Gracelyn. Gracelyn, gimana nih cara laki-laki yang lebih tua ini bantuin anak kecil laki-laki ini yang lagi megang bola basket? Bantuin. Iya, bantuin apa? Kira-kira bantuin apa nih? Terus nanti yang bawahnya boleh aku
jawab pertanyaannya? Boleh nanti ya, Kathleen ya. Tapi Miss mau dengar suara yang lain dulu, soalnya kan kalau dari tadi Kathleen udah jawab tuh, udah beberapa pertanyaan. Ini ada yang masih diem aja, jadi Miss tunjuk dulu ya, Kathleen ya. Oke? Ya, gimana Gracelyn dia bisa bantunya? Coba. Nih, Bapak yang ini bisa bantu anak kecil ini gimana ya? Supaya dia bisa masukin bolanya ke dalam ring. Bantuin Iya, betul ya. Bisa bantuin gendong anaknya supaya dia bisa masukin bola. Tapi kalau lagi pertandingan mah nggak boleh ya kayak gitu kan. Ini mah ceritanya lagi main. Itu bisa bantuin anaknya masukin supaya dia bisa nyampe gitu. Oke. Bagus, thank you ya Gracelyn. Terakhir nih, Miss mau tunjuk Leona. Leona, kalau yang terakhir ini gimana ya? Anak murid ini bisa bantu bapak gurunya caranya gimana? Diambilin bukunya. Iya ya betul ya, karena kan buku-buku bapaknya jatuh semua. Jadi bisa dibantuin, diambilin, terus mungkin bisa bantuin bawain. Soalnya kan bapaknya mungkin udah banyak bukunya di tangannya makanya jatuh-jatuh. Jadi bisa bantuin. Oke, nah ini ada beberapa tadi situasi atau keadaan yang kita bisa bantu orang lain. Misalnya ambilin buku. Iya, kenapa? Ini ditulis gak? Ini nanti dikerjain aja di buku BK sambil lihat PowerPoint-nya. Nanti kan ini Miss PowerPoint-nya di-share di Google Classroom nih. Kalian tulis aja jawabannya. Soalnya nanti kan worksheet-nya sama Miss bakal dibagiin. Kalian harus salin sebenarnya di worksheet itu gitu. Jadi kalau takut lupa boleh ditulis. Pertanyaannya nggak usah, cukup jawabannya aja. Nanti pertanyaannya kan ada di Google Classroom sama Miss di-share ya. Miss, jawabannya harus bahasa Inggris. Enggak, bahasa Indonesia aja. Mau bahasa Inggris boleh, bahasa Indonesia boleh. Yang penting jawabannya benar ya. Oke ya. Jadi ini ada beberapa situasi yang kita bisa bantu orang lain. Misalnya bantuin ambilin barang yang jatuh, bantu teman yang jatuh, terus udah gitu menawarkan bantuan pada orang di rumah yang lagi sibuk gitu ya. Itu oke. Nah terakhir, thank you for joining this class. Let's help the right person. Jadi maksudnya kita membantu orang yang tepat. Orang yang memang benar-benar butuh dibantu, orang yang mau dibantu, baru kita bantuin gitu. Ada yang mau ditanyain dulu anak-anak sebelum waktunya habis, tinggal 2 menit lagi nih. Ya, apa? Enggak. Oh, enggak ada. Enggak ada, oke. Berarti sudah jelas semuanya ya. Coba kalau misalnya yang udah ngerti kasih reaction jempol. Oke, good. Ya, sip, bagus. Ya, salin kasih reaction-nya di sini ya. Oke, good. Sip, berarti udah ngerti ya, semuanya rata-rata udah ngerti. Oke deh, thank you for joining this class. Jangan lupa untuk bantuin orang rumah ya yang lagi sibuk. Mungkin kalau kalian pas lagi ada waktu untuk bantuin. Oke. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya ya. Nah nanti kalau pas lagi pertemuan tuh jangan suka ditiup nih headsetnya ya Caroline ya. Soalnya suaranya jadi masuk ke sini, wus gitu, ada suaranya berisik, mengganggu. Oke deh, Nelson subscribe atau Nelson bukan subrek. Ya kalian mah kebanyakan nontonin video ini mah. Ya. Oke deh, ya udah deh. Bye-bye. See you on the next class in 2 weeks later ya. Bye-bye. Ya, bye-bye. Bye.